Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham WINS atau Wintermar Offshore Marine. Di pertanggal hari ini 13 Agustus 2024 harganya di 510 ya. Ini saham cukup menarik karena tiba-tiba laba bersihnya melonjak 1600%. Kemudian untuk pertama kalinya ya, ini valuasinya menjadi murah dan pengendali dan ada uang besar yang sedang memborong saham ini ya. Nanti kita akan cek ini perusahaannya seperti apa. Kita akan bahas lengkap nanti dari 5 parameter. Kita cek kinerja harga sahamnya, kemudian dari fundamentalnya, seasonality, bandarmologi, dan technical. Oke, pertama kita akan bahas dulu ini listing di bursa tahun 2010 ya, dengan harga IPO-nya 380. Jadi kalau harga saat ini 510 itu floating profit 34% dari harga IPO-nya. Kalau kita cek harga kinerjanya, kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir, kita lihat ya, 5 tahun ini multi bagger teman-teman ya, 3 tahun hampir 300%. Ya, 1 tahun tidak kemana-mana, ini 6 bulan sampai sekarang juga masih profit ya. Ini yang negatif hanya yang 10 tahun belakangan saja, 61,94%. Tahun ini sendiri sudah naik cukup lumayan, 27,5%. Ya, dan harga tertingginya pernah di 680, terendahnya di 316. Harga saat ini ada di tengah-tengah, lebih cenderung ke yang tertinggi. Ini Wintermar Offshore, ini bidang usahanya pelayaran dengan fokusnya itu kapal penunjang untuk lepas pantai industri minyak dan gas bumi ya. Dia subindustrinya jasa dan perlengkapan minyak dan gas dan batu bara. Nah, ini sekilas teman-teman ya. Tadi sudah disebutkan ya, dia ini perusahaan kapal ya, perusahaan penunjang yang memiliki armadanya totalnya 62 kapal. Ya, jadi dia tuh menyewa-sewakan ya. Juga ada beberapa jasa ya, ada pemindahan rig, pergantian awak kapal, penyelamatan darurat, logistik offshore, dukungan menyelam, dukungan seismik, akomodasi juga ada, dan mendukung kegiatan konstruksi wind farm dalam lingkup energi terbarukan ya. Ini segmen bisnisnya, jadi tadi sudah disebutkan ya, ini menyewakan kapal. Ada dua divisi. Yang pertama divisi kapal milik sendiri, dia punya 42 unit kapal. Ini ada yang high tier, mid tier, dan low tier. Kemudian ada divisi chartering, atau dia tuh menyewakan kapal dari sewa ya, jadi dia sewa untuk disewakan lagi. Kemudian tadi ya, ada manajemen kapal dan jasa lainnya yang sudah disebutkan ya, mengelola armada, mengelola awak, pemeliharaan, operasi, memberi jasa keagenan ya, memegang hak pemasaran atas armada pihak ketiga di bawah manajemen perseroan. Nah, ini pendapatannya semester 1 2024 ya, naik dari sewa kapalnya, naik cukup signifikan. Tadi yang lain-lainnya ini turun tipis, tapi overall naik karena ini memang usaha utamanya adalah menyewakan kapal. Ya, kalau kita cek ya, dari milik sendiri dari 34 juta US dollar ini, itu terdiri dari 27,2 itu dari milik kapal sendiri, dan untuk kapal yang disewa kemudian disewakan lagi ini ada 7,4 juta US dollar ya. Profitnya tentu saja lebih besar yang ini ya teman-teman ya, lebih besar yang milik sendiri ya. Nah, kalau kita lihat pendapatannya secara jangka panjang ini fluktuatif ya teman-teman ya, fluktuatif sekali. Biasanya ya menyesuaikan harga minyak dunia teman-teman ya, naik kadang turun. Kemarin sempat naik lagi ya, ini lagi naik juga ya minyak ya. Dan kalau kita cek harga profit di tahun ini annualized 2024 berpotensi mencetak profit tertingginya. Dan ini kalau kita lihat ya, 50% lebih laba bersihnya daripada pendapatan ya. Ini untuk pertama kalinya, nanti kita akan cek kok bisa seperti itu gimana. Dan ini juga pernah merugi ya tahun 2015 sampai 2020. Tapi ini sudah mulai turn around atau kembali profit lagi, dan meskipun pendapatannya belum setinggi yang 2013 ya, baru 2012.
Nah, kalau kita cek secara struktur pendapatannya juga ini adalah yang tertinggi ya, tapi kalau kita perhatikan lebih detail di sini ya, laba kotornya ini sebenarnya cuma 27%, tapi laba usahanya ternyata menjadi 59,5%. Berarti ada income yang tidak biasa, teman-teman ya. Karena laba kotor ini kan biasanya dari operasional, tapi ini laba usaha juga dari operasional, tapi nanti kita lihat ini dari apa. Nah, kita cek di sini teman-teman, pendapatannya tadi ini dirubah konversi ke rupiah. Total pendapatannya naik 34,3%, laba kotornya pun naik 108,1% atau naik 2 kali lipat ya. Dan kalau kita perhatikan, ternyata dari beban usaha itu terjadi penurunan yang sangat signifikan ya, dari yang beban itu minus sekarang menjadi positif. Ya, sehingga laba usahanya menjadi naik 10 kali lipat ya, 1000%. Ya, kemudian ini beban lain-lain juga turun sehingga laba bersihnya naiknya 1639%, dari 19 miliar sekarang 324 miliar. Nah, ini apa teman-teman? Beban usaha yang naik jadi 204 miliar ini setelah dicek di laporan keuangannya. Pendapatan lain-lain ini ada pendapatan bunga, kemudian ada laba atas pelepasan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya. Jadi ini menjual kapal teman-teman ya, menjual kapal dan jualnya itu nggak rugi tapi untung, jual untung teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini yang memungkinkan untuk dijual hanyalah kapal ya teman-teman ya, kapal dan perlengkapan, di mana ini pengurangannya di bawah dari di atas dari nilai yang dijual teman-teman ya. Ada penjualan kapal di sini ya. Kita cek secara valuasinya pada saat video ini dibuat, PBV-nya sekarang sudah naik cukup signifikan dibandingkan rata-ratanya ya. Di 0,92 dan rata-ratanya di 0,49. Untuk PER-nya ini juga masih di bawah rata-rata. Tadi kita lihat ini kadang merugi ya, kadang negatif. Jadi lebih baik ke PBV ya. Kalau kita lihat saat ini pun 5,1 ya masih terbilang mestinya murah ya. Dan secara earning yield ini juga pertama kalinya ya menjadi yang termurah dengan memberikan earning yield 19,6%. Meskipun tadi kita tahu ya bahwa kenaikannya itu murahnya karena ada penjualan aset dan penjualannya itu penjualan yang untung ya, ada profitnya. Jadi ini kemungkinan tidak akan berulang di tahun depan ya, hanya di tahun ini saja. Dan kalau kita cek ya, untuk harga wajarnya dengan kondisi saat ini itu ada di 670 sampai 1000 ya. Jadi harga saat ini masih terdiskon 25 sampai 49%. Secara valuasi menarik, tapi sekali lagi tadi kita sudah tahu bersama-sama bahwa dia mendapatkan laba naik yang signifikan karena pelepasan aset yang memberikan keuntungannya itu tidak mungkin berulang lagi ya. Oke, untuk dividen ini juga tidak rutin bagian dividen dan yieldnya juga kecil, semisal membagikan. Kemudian untuk EPS tadi ya sudah dibahas juga, tiba-tiba ada lonjakan yang signifikan di sini. Ya, EPS-nya jadi sangat tinggi ya, jadi cuma 100. Jadi 100 ya, kemudian cash-nya juga menjadi jumbo karena tadi ya dia ada penjualan aset ya, itu kan menghasilkan cash. Untuk dividen ini prediksinya tidak memberikan dividen juga di tahun 2025. Untuk kesehatan finansialnya ya ini habis dapat uang cash, jadi dia quick ratio-nya naik. Sebelumnya sebenarnya juga bagus ya, karena ratio juga sebelumnya sebelum ada penambahan dari pelepasan aset juga oke. Debt to equity ratio-nya juga membaik teman-teman ya, kalau kita lihat ya membaik. Ini juga membaik ya, jadi secara jangka panjang membaik, jangka pendek juga membaik. Nah, kalau kita lihat secara seasonality ada yang menarik teman-teman ya. Untuk per bulannya ini naiknya memang dari bulan Juli dan ini juga naik cukup lumayan ya, 14,41%, double digit. Yang menarik berikutnya adalah sejak 2021 saham ini setiap tahun selalu naik. Ya, setelah ini turun dari 2018 sampai 2020, terakhir Covid, kemudian dia naik terus sampai tahun ini juga masih naik 26,24%. Ya, nanti kita akan cek kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ini untuk bandarmologinya, struktur sahamnya tadi juga sudah dibahas. Kalau kita lihat ya secara strukturnya, ini ada PT Winter Marjaya ya, 34%.
Kemudian ada Sugiman Layanto, ini pengendali 7,5%, Johnson William 7%. Jadi kalau poinnya adalah di sini ada beberapa yang menggunakan nama personal ya, dan cukup banyak juga ya. Cuman PT Winter Marjaya saja ini yang tidak menggunakan nama personal atau menggunakan lokal CP ya. Di sini ada komisaris dan direksi sama ini ya, Luk Jugiman, dia pengendali sekaligus komisaris atau direksi, Nelly ya, Janto Lili, kemudian ada Muhammad Sani Mubarak ya. Nah, kita akan masuk ke peran investor asing dulu. Di sini peran investor asing kalau kita lihat selalu ada setiap bulan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat 2024 ini sedang buang barang, Agustus juga masih buang barang ya. Kemudian kepemilikan retailnya kalau kita lihat jumlah holdernya bertambah setahun terakhir itu sebanyak 316, dan uniknya penambahan terbanyak itu ada di 1 bulan terakhir dari Juni ke Juli ya teman-teman ya. Dari Juni ke Juli ada 323 ya, dimana rata-rata per holdernya ini cukup besar sekitar 200 jutaan. Kenapa? Tadi karena pengendali komisaris direksi itu juga memegang saham dan menggunakan nama personal, dan sahamnya juga scriptless ya, sehingga jadi tinggi ini rata-ratanya. Kalau kita lihat setahun terakhir ya, jumlah holdernya bertambah tapi jumlah lembar sahamnya berkurang ya, value per holdernya berkurang juga. Nah, sekarang kita akan cek ya perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir. Ya, kalau kita lihat dari grafik atau garis bandarmologi ini sebenarnya sedang terjadi akumulasi ya. Closingnya di sini, opennya di sini, closingnya di sini. Kemudian untuk bandar detektornya ini terlihat netral top buahnya, tapi ini ada akumulasi juga, terdeteksi akumulasi. Dari broker summary-nya kita lihat di sini justru malah terlihat distribusi ya. Ada satu broker yang distribusi cukup dominan, YP ya. Dan ini justru malah terlihat distribusi ya untuk broker summary-nya teman-teman ya. Nah, jadi ini sebenarnya akumulasi atau distribusi, kita akan cek di sini ya. Oke, ini adalah struktur saham setahun terakhir dan perpindahannya. Kalau kita lihat ya, top 3-nya ada lokal CP ya, ada lokal CP, ada lokal ID. Tadi lokal ID ini cukup besar, tapi sekali lagi ini lokal ID-nya adalah komisaris dan direksi ya. Foreign IB juga lumayan besar di sini. Kita lihat apa yang bergerak, yaitu lokal CP masih menambah barangnya setahun terakhir, lokal ID buang barang, dan foreign IB buang barang. Nah, ini ada yang menarik lagi teman-teman ya. Ada reksadana yang membeli saham ini ya. Jadi ini cukup menarik ya, karena reksadana membeli saham ini berarti forecast ke depan ini kinerjanya akan naik kalau reksadana masuk. Kita lihat ya, lokal MF ini mulai masuk ya dari sini. Ya, ini mulai masuk. Ini grafiknya berlawanan dengan lokal ID. Jadi lokal ID lepas barang diambil atau dimakan oleh reksadana lokal. Kemudian yang reksadana kedua, reksadana asing, meskipun jumlahnya nggak banyak. Kalau lokal MF ini dia naik hampir 2 kali lipat ya, mengumpulkan barangnya. Kalau foreign MF ini juga baru masuk belakangan ya, 3 bulan terakhir baru masuk secara masif ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, lokal ID di sini kan kecampur ya antara investor retail dan pengendali ya. Jadi saya akan tampilkan di sini. Ternyata dari insider itu tidak ada yang jual barang tadi, justru malah nambah barang ya. Jadi lokal ID atau investor retail yang merupakan pengendali justru malah membeli sahamnya. Jadi kalau seperti itu yang lepas berarti lokal ID yang non atau di luar pengendali ya. Jadi ini akumulasi ya setahun terakhir teman-teman ya. Dan akumulasinya oleh reksadana lokal, meskipun bukan dari top 3 ya, tapi ini reksadana. Kalau reksadana biasanya dia akan berkelanjutan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat grafiknya dia naiknya berkelanjutan ya. Selama apa? Selama dia dapat barang. Dapat barangnya di sini kalau kita lihat dari ini kecil ya, ini 175, paling banyak 175 diambil oleh foreign CP ya. Ini kemungkinan ini nganu ya teman-teman ya, ini tuker aja ya. Di sini kita lihat cerminan grafiknya ya. Jadi selama mereka dapat barang dari lokal ID atau lokal ID-nya lepas terus, itu maka akan terjadi
pembelian terus-menerus. Ya. Dan kita lihat untuk bulan terakhir ya, bulan Juli, dari Juni ke Juli, lokal ID juga masih lepas barangnya. Ya, di mana ini bagus, lokal MF atau reksadana lokal masih beli barangnya dan reksadana asing juga masih beli barangnya. Ya, jadi ini dari secara perpindahan struktur sahamnya ini bagus teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang pengen bisa memiliki data seperti ini ya, perpindahan struktur saham dan tadi ini. Nah, ini teman-teman bisa cek nanti di deskripsi ya. Saya ada video penawarannya. Oke, untuk di Agustus ini 1 sampai hari ini 13 Agustus kita lihat ya, garis bandarmologinya sebenarnya ya sedikit naik, tapi kalau kita lihat dari bandar detektor sedang terdeteksi big distribusi. Dari broker summary juga terlihat sedang big distribusi. Kalau kita lihat ya, yang mendistribusikan broker YU, kita lihat yang setahun terakhir tadi broker YU ya. Broker YU ini sebelumnya di sebelah kiri setahun terakhir ya, tapi ternyata di bulan Agustus sudah mulai geser ke sebelah kanan. Nah, nanti kalau teman-teman sudah memiliki data ini bisa dicek ya, apakah reksadana sudah mulai buang atau belum. Kalau masih belum, berarti masih bisa berpotensi ya, bukan masih berpotensi untuk lanjut naik. Oke, sekarang kita akan masuk ke teknikalnya ya. Nah, tadi kita lihat ya teman-teman ya, teknikalnya di sini. Reksadana lokal itu mulai masuk Januari ya, di sini ya. Mulai masuk di sini, asing mulai masuk kisaran di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat ya, sejak masuk, kalau teman-teman sudah punya data ini dan memantau ya. Saya tidak memantau semua saham, ini kebetulan saja yang labanya menarik saya pantau, saya bahas, jadi saya juga ngerti. Reksadana mulai masuk di sini ya, kemudian ini harganya mulai beranjak naik seiring dengan lokal ID atau investor retail lokal yang bukan pengendali melepas barangnya. Bahkan investor retail yang pengendali, komisaris dan direksi pun ikut membeli sahamnya di area sini ya, masih optimis membeli sahamnya di area sini. Jadi secara teknikal juga sedang uptrend, didukung oleh bandarmologi. Kemudian tadi fundamentalnya sebenarnya ya, fundamentalnya sebenarnya hanya satu kali laba ya, tapi karena ini berhubungan dengan minyak dan gas dan kita lihat ya ketegangan politik di Timur Tengah sedang tinggi-tingginya, mungkin diprediksi perangnya pecah. Jadi kalau perang pecah harga minyak bisa naik ya, jadi potensi untuk naik lagi ya. Dan ini likuiditasnya juga cukup oke ya, 4,7 M per hari ya. Oke, terakhir sahamnya teman-teman ya, untuk kinerja jangka panjangnya tadi berfluktuatif, kemudian untuk kinerja jangka pendeknya naik ya, valuasi murah, tidak rutin bagi dividen, forecast 2025 tidak membagikan dividen. Kemudian untuk seasonality hanya di bulan Juli dan itu sudah lewat juga. Untuk bandarmologi Juli ke Juli sedang tersimpulkan akumulasi ya, dan di bulan ini Agustus masih terlihat distribusi ya. Untuk trennya, teknikalnya tadi uptrend teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Wins ya, jadi jadikan video yang saya ini hanya sebagai pelengkap informasinya teman-teman saja ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham Wins ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.